Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari kelompok Warahmatullahi 4 wabarakatuh. akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proteksi gempa bumi yang beranggotakan Muhammad Rizky Alfian, Ramli, Muhammad Hilmansyah, Eki Wardana, dan Muhammad Asukru Firdaus. Langsung saja ke pendahuluan. Indonesia merupakan negara yang terletak di bagian tenggara Asia, diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Juga diapit oleh dua samudera, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia juga merupakan titik pertemuan dari tiga lempeng yang membentuk bumi, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia menjadi negara yang paling rawan terjadi gempa bumi dan tsunami. Menurut data terjadinya gempa bumi yang didapatkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selama bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Januari 2015 telah terjadi 1160 kali gempa bumi di seluruh Indonesia. Itu pun hanya gempa bumi yang tercatat memiliki kekuatan lebih dari 4 skala Richter yang memiliki kemungkinan untuk merusak. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Ramli. Baik, bismillah. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang gempa bumi. Gempa bumi, dasar teori. Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan suatu energi di dalam bumi yang terjadi secara tiba-tiba, yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Yang kedua, tipe gempa bumi. Tipe gempa bumi itu terbagi menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Yang mana gempa tektonik ini terjadi karena pergerakan lempeng tektonik, sedangkan gempa vulkanik terjadi karena letusan gunung berapi. Kemudian sensor gempa. Sensor gempa adalah perangkat yang dirancang untuk mendeteksi aktivitas seismik atau getaran yang dihasilkan oleh gempa bumi. Adapun alat sensor gempa. Yang pertama, sensor gempa lift. Yang kedua, sensor gempa bangunan kantor. Yang ketiga, pabrik alat presisi. Yang selanjutnya sensor gempa boiler, selanjutnya sensor gempa tangki air, dan yang terakhir sensor gempa fasilitas LPG. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Hilman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja. Nah, teknologi sensor gempa bumi. Yang pertama itu sensor seismik berbasis cloud. Dengan teknologi berbasis cloud, data dari sensor gempa dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Hal ini memungkinkan pengolahan gedung untuk memantau kondisi seismik di bangunan kantor meskipun mereka tidak berada di lokasi. Data real time ini juga dapat digunakan untuk menganalisis potensi gempa susulan dan mengambil langkah pencegahan. Dan yang kedua yaitu integrasi dengan sistem keamanan lainnya. Beberapa sensor gempa modern dapat diintegrasikan dengan sistem keamanan lainnya di gedung, seperti sistem pemadam kebakaran, CCTV, dan sistem kontrol akses. Integrasi ini memungkinkan evakuasi yang lebih cepat dan terkoordinasi, serta menimbulkan risiko kecelakaan saat gempa terjadi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Materi berikutnya akan dibahas oleh Saudara Muhammad Asukru Firdaus. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya,
yaitu cara kerja sensor gempa pada bangunan kantor. Deteksi getaran. Ketika gempa terjadi, sensor akan mendeteksi getaran awal. Gelombang P yang biasanya tidak terlalu merusak. Getaran ini akan dianalisis oleh sensor untuk menentukan apakah intensitasnya cukup kuat untuk memicu alarm evakuasi. Pengolahan data. Sensor gempa yang dipasang di berbagai lokasi bangunan akan mengirim data getaran secara real time ke pusat kontrol. Data ini dianalisis untuk menentukan skala getaran dan potensi risiko yang ditimbulkan. Aktivitas alarm evakuasi. Jika getaran yang terdeteksi melebihi ambang batas yang ditentukan, sistem alarm secara otomatis akan diaktifkan. Alarm evakuasi ini berfungsi untuk memberikan peringatan kepada penghuni gedung agar segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Penghentian sistem otomatis. Selain mengaktifkan alarm, beberapa sistem sensor gempa juga dapat menghentikan operasi tertentu di gedung seperti memutus aliran listrik, gas, dan sistem lift guna menghindari potensi bahaya tambahan. Next. Manfaat sensor gempa pada bangunan. Mengurangi risiko cedera dan korban jiwa dengan adanya sensor gempa yang otomatis mengaktifkan alarm evakuasi. Penghuni gedung dapat segera meninggalkan lokasi sebelum terjadi kerusakan lebih lanjut. Ini sangat penting untuk mengurangi risiko cedera serius dan korban jiwa, terutama jika gempa yang terjadi cukup besar. 2. Melindungi terhadap aset. Sensor gempa ini dapat melindungi manusia tetapi juga berfungsi untuk melindungi aset berharga yang ada di dalam gedung seperti peralatan kantor, server, dan dokumen penting. Dengan evakuasi yang tepat dan terancana, potensi kerusakan aset dapat diminimalkan. 3. Meningkatkan nilai properti bangunan kantor yang dilengkapi dengan sistem sensor gempa biasanya memiliki nilai yang lebih tinggi di pasar properti. Ini karena teknologi ini menambahkan lapisan pelindung tambahan terhadap gempa bumi yang sangat diinginkan oleh perusahaan atau individu yang mencari properti aman dan andal. 4. Kepatuhan terhadap regulasi pemerintahan. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, terdapat regulasi yang mengharuskan bangunan tertentu untuk dilengkapi dengan sensor sebagai bagian dari protokol kesehatan. Memasang sensor gempa di bangunan kantor memastikan bahwa perusahaan memenuhi peraturan yang berlaku sehingga terhindari dari denda dan sanksi. Baik, saya serahkan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu sistem peringatan dini atau early warning system merupakan serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa bencana maupun tanda-tanda alam lainnya. Peringatan dini pada masyarakat atas bencana merupakan tindakan memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat dalam keadaan kritis. Secara umum, peringatan dini yang merupakan penyampaian informasi tersebut diwujudkan dalam bentuk sirine, kentongan, dan lain sebagainya. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.